Pendidikan inklusif merupakan prinsip pendidikan yang menciptakan lingkungan pendidikan yang menerima dan mendukung semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Di Indonesia, pendidikan inklusif telah dimulai dengan dua fakta utama yang menyebabkan perbedaan jarak antara ketentuan yang harus dipenuhi bagi pendidikan yang inklusif. Pendidikan inklusif mengikuti perkembangan pendidikan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Dan pada tingkat regulasi hukum, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pendidikan inklusif, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Penyandang Cacat, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan inklusif di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 4 menegaskan bahwa 1. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. 2. Pendidikan harus dilakukan secara inklusif, yaitu menerima dan mendukung semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang kedua, pendidikan harus dilakukan secara integratif, yaitu peserta didik di sekolah reguler harus bersama dengan anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, pendidikan harus dilakukan secara diskriminatif positif, yaitu menerima dan mendukung peserta didik dengan kebutuhan khusus. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggara pendidikan inklusif di Indonesia. SD Negeri Rejosari 1. Sebagai sekolah inklusi, SD Negeri Rejosari 1 merupakan salah satu sekolah negeri yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus hanyalah suatu bentuk kebinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Sehingga pendidikan inklusif yang memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam sehingga mendorong sikap yang penuh toleransi dan saling menghargai. Untuk mendukung anak berkebutuhan khusus dalam belajar, SD Negeri Rejosari 1 memiliki guru pendamping khusus atau GPK atau shadow teacher yang berperan membantu guru kelas dan guru mapel untuk mengarahkan anak agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik sehingga tujuan kegiatan belajar dapat tercapai. Komunikasi dan kerjasama antara guru pendamping khusus, guru kelas, dan orang tua sangat penting agar tercipta hubungan yang bermakna guna memenuhi kebutuhan anak. Shadow teacher bekerja sama dengan guru kelas dan guru mapel dalam pelayanan siswa serta membantu para siswa menanamkan tanggung jawab, mendorong kemandirian, dan mendorong siswa dalam belajar. Sistem pembelajaran, pengajaran, kurikulum, sarana dan prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan mengakomodasi kebutuhan anak penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin. Di dalam individu anak berkebutuhan khusus, terlepas dari keterbatasan yang mereka miliki, pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu. Karena anak kebutuhan khusus bukanlah produk Tuhan yang gagal, karena Tuhan tidak pernah gagal. Anak berkebutuhan khusus perlu diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Di Sekolah Dasar Negeri Rejosari 1 ini, kami diperkenalkan dengan Muhammad Fadlan, seorang anak berkebutuhan khusus dengan usia 12 tahun yang saat ini berada di kelas 5. Fadlan mengalami retardasi mental ringan, sebagaimana ditetapkan dalam tes yang dilakukan 5 tahun yang lalu. Meskipun demikian, Fadlan telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik di sekolah inklusi. Kemampuan akademiknya termasuk kemampuan untuk meniru dalam menulis, menghitung angka 1-10, dan mengenal sebagian abjad.
Ia juga mampu melaksanakan instruksi sederhana meskipun membutuhkan dukungan dan bimbingan yang lebih intensif dari guru. Sekolah inklusi tempat Fadlan belajar berusaha memberikan fasilitas dan perlakuan yang setara dengan siswa reguler. Meskipun masih menghadapi keterbatasan, sekolah menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan Fadlan, seperti drill atau latihan, modeling, dan direct instruction atau instruksi langsung. Metode ini membantu Fadlan untuk mengembangkan kemampuan akademik dan sosialnya dengan lebih baik. Kerjasama dengan pihak lain juga dilakukan untuk mendukung pendidikan inklusi bagi Fadlan. Sekolah bekerja sama dengan psikolog dari Dinas Pendidikan untuk memberikan pendampingan yang lebih komprehensif. Namun, kerjasama dengan terapis belum terwujud sejauh ini. Dapat dilihat bahwa guru yang bekerja dengan siswa-siswi berkebutuhan khusus menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Guru memberikan materi sesuai dengan kemampuan siswa, mempermudah materi yang dijelaskan, dan memberikan banyak praktis. Guru yang bekerja juga membantu siswa-siswi berkebutuhan khusus untuk mengembangkan kemampuan yang ada, serta membantu mengembangkan kemampuan yang lebih. Sekolah telah memberikan fasilitas yang sama dengan siswa reguler, seperti fasilitas kantor, perlengkapan, dan lokasi belajar. Namun, sekolah masih terbatas dalam memberikan perlakuan yang dibutuhkan seperti penjaminan, pendanaan, dan dukungan. Untuk itu, sekolah masih membutuhkan banyak perbaikan dalam hal-hal tersebut. Metode dalam pembelajaran yang digunakan meliputi drill atau latihan, modeling, dan direct instruction. Metode drill membantu siswa-siswi berkebutuhan khusus untuk mengembangkan kemampuan yang ada, serta membantu mengembangkan kemampuan yang lebih. Namun, metode ini juga membutuhkan perbaikan, seperti menambahkan variasi dan menyesuaikan metode dengan kemampuan siswa. Pihak yang terlibat dalam kerjasama antara lain psikolog dari Dinas Pendidikan, namun belum ada kerjasama dengan terapis. Pihak yang terlibat dalam kerjasama masih terbatas, serta masih membutuhkan banyak perbaikan. Pihak yang terlibat dalam kerjasama perlu lebih banyak mengembangkan kerjasama yang efektif dan menyertai kebutuhan siswa-siswi kebutuhan khusus. Kendala penyelenggara pendidikan inklusi antara lain keterbatasan tenaga inklusi, alur pendidikan inklusi yang belum jelas, dan sarana dan prasarana yang belum memadai. Meskipun terdapat kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, seperti keterbatasan tenaga inklusi, alur pendidikan yang belum jelas, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Sekolah tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan yang terbaik bagi Fadlan agar ia dapat mengoptimalkan potensinya dan mencapai perkembangan yang maksimal. Kesimpulan dari wawancara tentang pengalaman belajar Muhammad Fadlan Ubaidillah di sekolah inklusi menunjukkan bahwa meskipun Fadlan memiliki kebutuhan khusus berupa retardasi mental ringan, ia telah mencapai kemajuan yang berarti dengan dukungan dari sekolah, guru, dan orang tua. Fadlan mampu belajar melalui metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya, termasuk latihan, modeling, dan instruksi langsung. Meskipun masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli, sekolah inklusi berkomitmen untuk memberikan dukungan terbaik bagi Fadlan agar ia dapat mengoptimalkan potensinya dan mencapai perkembangan maksimal. Kerjasama yang erat antara pihak-pihak terkait merupakan kunci keberhasilan pendidikan inklusi bagi Fadlan. Adapun beberapa saran dari observasi yang sudah dilakukan, yang pertama yaitu penyesuaian materi pembelajaran. Teruskan penyesuaian materi pembelajaran dengan kemampuan Fadlan, termasuk penggunaan drill, modeling, dan instruksi langsung. Pastikan materi disampaikan dengan cara yang sesuai dan mendukung perkembangannya. 2. Dukungan sosial dan bahasa. Berikan dukungan sosial dan bantuan khusus dalam perkembangan keterampilan sosial dan bahasa Fadlan. Mungkin ada program khusus atau aktivitas yang dapat membantu dalam hal ini. 3. Kerjasama dengan orang tua. Teruskan kerjasama erat dengan orang tua Fadlan untuk memastikan pendekatan yang konsisten dan efektif dalam mendukung perkembangannya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, peningkatan sarana dan prasarana. Upayakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan inklusi, termasuk fasilitas fisik dan sumber daya manusia seperti tenaga inklusi.